Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga puasa kita yang tak terasa sudah masuk ke hari 14. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala juga menerima seluruh amal ibadah kita. Banyak hal yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat ya, yang diberikan oleh Allah lewat panca indera kita. Ada panca indera mata, telinga, mulut, hidung, yang semuanya itu merupakan suatu hal yang tidak bisa kita hindari untuk tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ustazah akan memberikan sedikit ilmu, nasihat untuk kita semua, bahwa salah satu yang menjadi kunci baik dan buruknya amal ibadah kita karena panca indera kita. Kemarin Ustazah Rama sudah menyampaikan terkait bagaimana kita menjaga pandangan. Hari ini Ustazah akan menyampaikan bagaimana kita menjaga pendengaran kita, di mana pendengaran kita ini merupakan hal yang penting dalam mempengaruhi pikiran, hati dalam melaksanakan perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Kalau soal mata, kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata kita, dan kita bisa melihat segala hal yang indah, segala hal yang baik, segala hal yang buruk, dan bisa juga melihat sebuah kemaksiatan. Seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur, bagaimana kita diperintahkan untuk menjaga penglihatan kita, menjaga pandangan kita, dan juga menjaga kemaluan kita, agar kita termasuk orang-orang yang dilindungi kesuciannya. Ketika mata kita melihat sebuah kemaksiatan, maka bersegeralah untuk menghindari, untuk menjauhi. Jangan sampai mata kita menjadi andil, menjadi bagian kontribusi dalam tubuh kita untuk melaksanakan hal-hal maksiat. Apa contohnya anak-anakku? Ketika melihat sebuah kemaksiatan, maka bisa jadi mata kita akan berpikir hal-hal yang buruk, akan membayangkan hal-hal yang tidak baik, dan ujungnya pasti akan melakukan hal-hal yang buruk dan tidak baik juga. Auzubillahi min dzalik. Contoh yang bisa kita lihat dari pandangan mata adalah ketika kita mendekatkan diri dalam perbuatan yang zina. Auzubillahi min dzalik. Tidak kalah dari mata, pendengaran yang kedua adalah telinga, pendengaran kita. Bagaimana ketika kita diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanfaatkan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai ketika kita diberikan kenikmatan bisa mendengarkan dengan baik, malah kita manfaatkan untuk mendengarkan hal-hal yang maksiat. Dalam Quran surah Luqman, bagaimana Allah memberikan sinyal kepada kita, yang artinya di Quran surah Luqman ayat 7, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya, maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. Auzubillahi min dzalik. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, bagaimana telinga ini ketika pertama kita lahir, maka hal yang baik sudah diberikan oleh kedua orang tua kita, yaitu dengan diperdengarkannya lantunan azan. Ini diharapkan dalam setiap hal perbuatan awal kita, harapannya senantiasa melakukan pendengaran yang baik, menjauhi mendengarkan hal-hal yang buruk. Bagaimana Allah sudah memberikan sinyalnya kepada kita betapa pedih siksaan yang diberikan oleh Allah
ketika kita memakai telinga kita untuk mendengarkan hal-hal yang buruk. Contohnya apa anak-anakku? Salah satunya adalah ghibah. Lewat telinga kita mendengarkan berita-berita yang buruk yang belum tentu kebenarannya, kita juga sudah menyebarkannya misalkan, maka Masya Allah ya, ini menjadi sebuah malapetaka, sebuah maksiat yang tentu akan membawa kita kepada dampak yang buruk. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, bagaimana Allah akan menyumbat telinga kita dengan hal-hal yang baik ketika kita terbiasa mendengarkan hal-hal yang buruk, mendengarkan maksiat-maksiat, maka kebaikan-kebaikan yang senantiasa didengungkan, diperdengarkan itu tidak akan masuk ke telinga kita. Nasihat-nasihat yang baik itu akan susah masuk ke telinga kita. Karena apa? Telinga kita sudah tersumbat. Alhamdulillah min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari maksiat-maksiat pendengaran kita. Nah, anak-anakku, bagaimana kalau sekarang kita sudah sering terbiasa mendengarkan hal itu? Maka bersegeralah untuk menjauh dari hal-hal yang bisa membuat telinga kita mendengarkan hal-hal yang maksiat. Nah, yang kedua, segera beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal yang kita lakukan terhadap pendengaran kita. Apalagi anak-anakku, yaitu adalah bagaimana kita senantiasa mencari ilmu, mencari wawasan, bagaimana kita bisa menjaga pendengaran kita, menjaga pandangan kita menjadi indera yang tetap berkontribusi baik untuk amal ibadah kita. Dan yang terakhir anak-anakku, teruslah mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana Allah kita minta untuk bisa menjaga seluruh anggota tubuh kita, terutama panca indera kita. Harapannya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala bisa kita dapatkan, dan mudah-mudahan jannahnya Allah juga bisa kita raih. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Mari kita bersama-sama bersungguh-sungguh untuk senantiasa menjaga kebaikan-kebaikan seluruh panca indera kita yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Bila ada hal yang baik, maka segera kita kerjakan. Bila ada hal yang ingin membuat kita masuk ke dalam maksiat, maka segeralah kita menjauh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.